Stunting hilang, generasi gemilang. Satu dari 3 balita di Indonesia mengalami stunting. Hal ini cukup serius karena Indonesia berada di posisi 1 dari 4 negara di Asia Tenggara dengan prevalensi sebesar 27,5%. Hampir setengah dari provinsi di Indonesia, bahkan angkanya melebihi prevalensi nasional. Lalu, apa itu stunting? Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak usia di bawah 5 tahun karena kekurangan gizi kronis sehingga tinggi badannya tidak sesuai dengan anak-anak seusianya sehingga berdampak kepada ketidakoptimalan perkembangan otak. Menurut WHO, anak yang menderita stunting memiliki tinggi badan di bawah -2 standar deviasi dari median standar pertumbuhan anak yang telah ditetapkan WHO. Tanda dan gejala stunting. Tanda yang pertama adalah pubertas terlambat, kedua pertumbuhan gigi terlambat, ketiga cenderung lebih pendiam serta memori belajar yang buruk, dan tubuh lebih pendek daripada anak seusianya. Kelima, anak terlihat lebih kecil dari usianya, 6 berat badannya rendah untuk anak seusianya, dan terakhir terhambatnya pertumbuhan tulang sang anak. Penyebab stunting. Apa saja penyebab stunting? Pertama, infeksi pada awal masa kehidupan, kurang gizi kronis dalam waktu yang lama, ibu pada masa remaja tidak makan makanan bergizi, serta retardasi pertumbuhan intrauterin. Selanjutnya adalah gangguan mental pada ibu, lalu kebutuhan protein yang tidak terpenuhi, jarak kehamilan yang pendek, perubahan hormon akibat stres. Eits, ibu yang mengalami stunting atau pendek juga akan mengakibatkan stunting pada anak loh. Jangan lupa ya teman-teman. 1000 hari pertama kehidupan merupakan hari yang menentukan untuk kualitas kesehatan, pertumbuhan, dan juga perkembangan di usia selanjutnya. Hari tersebut dimulai sejak fase kehamilan selama 9 bulan, ditambah dengan 2 tahun pertama setelah kelahiran. Hal itu disebabkan karena perkembangan masa otak 70 hingga 80% terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan. Adapun program pemerintah dalam pencegahan dan juga penanggulangan dari stunting yaitu berupa intervensi gizi spesifik yang ditunjukkan kepada anak dalam 1000 HPK dan berkontribusi pada 30% penurunan stunting. Adapun sasaran dari program pemerintah dalam pencegahan dan juga penanggulangan stunting berupa ibu hamil, ibu menyusui dan juga anak usia 0 hingga 6 bulan, serta ibu menyusui dan juga anak usia 7 hingga 23 bulan. Adapun program pemerintah dalam pencegahan dan juga penanggulangan selanjutnya mengacu pada berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dan berkontribusi pada 70% intervensi stunting yang meliputi sasarannya berupa masyarakat umum. Adapun kegiatan intervensi gizi sensitif meliputi yang pertama, melakukan program PAMSIMAS, yang kedua, meningkatkan pangan dan juga gizi, yang ketiga, melakukan fortifikasi bahan pangan, yang keempat, menyediakan bantuan dan juga jaminan sosial, yang kelima, menyediakan akses layanan kesehatan dan keluarga berencana, dan yang terakhir, memberikan edukasi kesehatan seksual dan juga reproduksi serta gizi pada remaja. Selain itu, kegiatan intervensi gizi sensitif juga meliputi yang pertama mengadakan jaminan kesehatan nasional, yang kedua memberikan pendidikan gizi masyarakat, yang ketiga mengadakan jaminan persalinan universal, yang keempat memberikan pendidikan anak usia dini universal, yang kelima memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua, dan menyediakan serta memastikan akses terhadap sanitasi melalui kebijakan. Proses terjadinya stunting diawali dari masa prakonsepsi ketika seorang remaja menjadi ibu yang kurang gizi dan anemia, menjadi parah ketika hamil dengan asupan gizi yang tidak mencukupi dan lingkungan hidup ibu dengan sanitasi yang kurang memadai. Setelah bayi lahir dengan kondisi tersebut, dilanjutkan dengan kondisi rendahnya inisiasi menyusui dini yang memicu rendahnya menyusui eksklusif sampai dengan 6 bulan dan tidak memadainya pemberian makanan pendamping ASI kepada sang anak. Lalu, contoh menu makanan apa ya yang tepat untuk ibu hamil dan juga menyusui? Yang pertama adalah
dan nasi atau makanan pokok sebanyak 200 gram. Yang kedua, terdapat lauk pauk seperti 1 butir telur, 1,5 potong ayam atau ikan, 1 potong tempe atau 2 potong tahu, berisi 1 potong buah, dan 1 mangkuk sayur matang.